pemilu, ya, ada 3 calon, kita mohon pada Allah. Kira-kira calon mana, paslon mana yang sesuai kehendak Allah. Ya. Kalau kita tidak dikasih furqan oleh Allah, ya, insya Allah kita akan salah pilih. Itu ya. Nah, ada paslon 1, ada paslon 2, paslon 3, semuanya agamanya Islam. Sudah. Semuanya pejabat. Nah, semuanya laki-laki. Nah, ya kalau kan bingung gitu. Itu dari segi yang pertama. Dari segi yang kedua, ketaatannya para paslon kepada Allah bagaimana? Harus kita lihat, ya kan? Sifat amanahnya gitu ya. Ketika dikasih amanah, dari 3 paslon itu mana yang paling mendekati ya terhadap nilai-nilai amanah di dalam Al-Qur'an? Nah, kalau kita ditunjukkan oleh Allah, oh paslon 1 itu yang mendekati, ya kita dimudahkan untuk menyoblos gitu ya. Makanya kita tidak dianjurkan untuk menyoblos 3-tiganya. Karena apa? Karena akan rusak. Jadi dalam pemilihan itu yang pantas dan benar untuk dicoblos adalah 1 saja. Itu menurut ijma' ulama ya. Ulama yang mana ini? Ulama yang paham Quran. Karena ada juga ulamanya kada paham. Ya, kabur melihat duit, nah, gitu. Tapi kalau ulamanya itu yang paham Quran, tahu persis lah, ya kan? Karena nanti di ayat 28 itu Allah kasih tahu, ya kan? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah ulama-ulama gitu ya, yang mau menentukan sikap gitu ya. Kalau kamu mengedepankan harta, sesungguhnya harta itu adalah ujian, cobaan, ya. Baik ataupun banyak ataupun sedikit itu tetap ujian. Kalau kamu mengandalkan anak-anak kalian yang kalian percaya, yang kalian anggap benar, mampu meneruskan perjuangan estafet orang tua, enggak juga. Ya. Kalau itu dilakukan tanpa nilai-nilai kebenaran, nah, itu. Nah, tapi bagi kita, ya para ulama yang paham Al-Quran itu akan menentukan sikapnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana kita bisa melihat kalau itu sesuai dengan Quran dan Sunnah? Maka di dalam Munas Tarjih Muhammadiyah tahun 2023 itu ada 7 kriteria kepemimpinan yang mesti kita dukung. Gitu ya. Dari 7 itu, yang pertama memiliki integritas. Integritas itu begini, apa yang dipikirkan sama dengan yang dikatakan. Apa yang dikatakan sama dengan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan sesuai dengan konstitusi. Nah, gitu. Itu integritas. Nah, dari 3-tiganya paslon ini, mana yang integritasnya tinggi? Semuanya punya integritas, tapi mana yang low, mana yang high, mana yang middle gitu ya. Nah, menurut Ijma' itu pengamatan orang yang paham Quran itu paslon nomor 1. Itu secara integritas. Jadi dilihat rekam jejaknya, gagasan-gagasannya, bukti karyanya yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, dan itu disaksikan oleh banyak orang, bukan 1-2 orang. Dan itu dinyatakan dalam momen-momen terbuka, gitu ya. Jadi bisa dibuktikan. Nah ini, itu integritas. Yang kedua, itu merakyat. Jadi pemimpin yang mesti kita dukung itu adalah merakyat. Nah, dari pilihan-pilihan yang ada, para calon yang ada ini, mana yang memiliki sikap merakyat? Ya, dekat dengan rakyat. Ya. Rakyatnya juga dekat gitu. Dia juga dekat. Gitu. Misalnya, kalau misalnya Pak Haji Hasbullah itu jadi lurah gitu ya, jadi lurah. Kemudian Pak Haji ini dekat sama warganya, sama rakyatnya. Ya. Dekat bukan karena sembako, bukan. Dekat karena ya kedekatan tadi gitu. Rakyatnya mengakui gitu. Suka berkunjung gitu ya. Empatinya tinggi gitu. Nah, itu kriteria yang kedua. Yang ketiga, kriteria seorang pemimpin yang cocok untuk kita dukung itu adalah memiliki visi ke depan gitu, visioner. Jadi punya pemikiran jauh ke depan. Bagaimana membuat Indonesia Emas tahun 2045 ini, persiapan apa, roadmap seperti apa yang akan dikembangkan. Dia sudah mampu berpikir jauh. Apa yang harus disiapkan gitu ya. Jadi memiliki visi ke depan.
Nah, orang yang memiliki visi ke depan itu tidak mudah menjual pulau, tidak mudah menerima investor yang tidak jelas. Ya, kenapa? Kalau investor itu tidak menguntungkan, tidak memberikan hasil kepada rakyat, maka itu bukan investor. Kata pakar ekonomi, ya, itu penjajah. Jadi ada investor menanamkan investasinya di Indonesia misalnya, tetapi tidak memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia, itu bukan investor, tapi penjajah dan wajib diperangi, nah, gitu ya. Itu menurut pakar, gitu ya. Tapi yang menurut bukan pakar, pecundang itu mencari investor sebesar-besarnya, ya. Kemudian hasilnya bukan untuk rakyat, gitu. Untuk siapa? Ya untuk yang menemukan investor itu. Ya untuk pribadi, keluarga, untuk dinasti, untuk sekeluargaan, gitu ya. Yang penting apa? Yang penting ada hasil. Masalah rakyat itu nomor sekian. Nah, jadi visioner itu penting. Nah, kira-kira yang memiliki visi jauh ke depan dan visi itu tidak visi pribadi tapi juga merakyat, untuk rakyat. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat, kriteria calon pemimpin yang pantas untuk kita dukung itu adalah memiliki intelektual, ilmu, terus iman, kemudian sains. Ya. Jadi ada ilmunya, ada sainsnya, ada intelektualnya, spiritualnya itu ada. Jadi antara ilmu dengan iman itu seimbang. Sehingga ketika nanti itu menjadi pemimpin, dia akan memimpin dengan baik, ya, tidak memihak. Gitu. Kemudian yang kelima, kriterianya itu adalah Itu kalau bahasa Jawanya itu bersahaja. Itu bahasa Indonesia ya, bersahaja. Urip sederhana, hidupnya sederhana. Baik dari segi pakaiannya, cara makannya, tempat tinggalnya itu sederhana, ya, sederhana. Dan kita bisa melihat kehidupan masing-masing calon itu bisa dibaca karena disaksikan oleh orang kan. Apalagi sekarang di dunia medsos, ya. Dunia medsos itu sudah sekecil apapun para pejabat itu melakukan sesuatu itu sudah langsung diekspos gitu. Nah, itu ya. Tadi yang keberapa ya?